Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama The First Night with the Duke? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 11 ya. Peperangan pun segera terjadi. Yibon berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dari serangan yang telah mengancam diri serta pasukannya. Keesokan pagi, Suncek akhirnya kembali siuman. Pelayan Suncek sangat mengkhawatirkan keadaan Suncek yang akhir-akhir ini sering banget pingsan. Suncek hanya tersenyum sembari memegang gantungan kayu yang tadi malam membuat kepalanya pusing. Ternyata itu adalah gantungan kayu yang pernah Suncek beli dulu saat Suncek masih bersekolah di dunia nyata. Suncek lalu bertanya kepada pelayannya, dari mana asal gantungan kayu itu? Pelayan Suncek menjawab, kalau gantungan kayu tersebut berasal dari Dukun Solgi. Kan dulu itu Suncek pernah ke Dukun Solgi, mengeluh karena merasa hari-harinya terasa sumpek. Lalu Dukun Solgi menawarkan banyak gantungan untuk Suncek pilih. Kemudian Suncek memilih gantungan kayu tersebut. Mendengar cerita itu, Suncek jadi berpikir, oh, jangan-jangan gantungan kayu inilah yang membawa dirinya ke dalam webtoon. Karena itulah Suncek kembali mendatangi Dukun Solgi. Di sana Suncek menanyakan tentang gantungan kayu itu. Tapi Dukun Solgi menyarankan agar dirinya membacakan nasib Ibon. Tentu saja, Suncek lebih tertarik dengan Ibon. Namun setelah Dukun Solgi menerawang, dia berkata nggak bisa menjawab bagaimana nasib Ibon sekarang. Dia hanya bisa mengatakan kalau semuanya berakhir ketika kamu mencapai akhir. Tentu saja perkataan itu nggak menjawab apapun dan makin tambah membuat Suncek kebingungan. Besoknya, Suncek dan pelayannya pun tiba di kediaman Ibon. Suncek udah memutuskan untuk tinggal di sana sebagai istri Ibon, agar dia dapat mengurus rumah itu selagi Ibon pergi. Sementara itu, Hwason tiba-tiba mendatangi Une. Une udah kembali berada di kediamannya karena kemarin itu udah diselamatkan oleh klan Huksa. Dengan percaya diri, Hwason mengatakan kalau dia udah melaporkan Une ke Biro Investigasi Kerajaan. Bahkan Hwason juga udah mengamankan saksi-saksi. Tapi Une nggak kelihatan ketakutan. Dia santai aja gitu. Malam harinya, klan Huksa kembali bertemu untuk rapat. Yigyu dibisikkan sesuatu oleh bawahannya. Setelah mendengar itu, Yigyu tertawa bahagia, mengatakan kalau ini adalah akhir yang sempurna. Sedangkan di rumah Ibon, Suncek menerima kabar kalau Ibon telah disergap oleh musuh dan tewas di tempat. Suncek bahkan menerima ketopong perang milik Ibon dan sapu tangan yang kemarin itu Suncek berikan kepada Ibon. Tapi Suncek tetap tidak menerima dan tidak mempercayai hal ini. Dia yakin Ibon akan kembali kepadanya dengan selamat. Meskipun begitu, saat sendirian di kamar, Suncek menangis dengan sangat pedih. Begitu juga dengan Sugyom. Dia segera mendapatkan kabar tentang tewasnya Ibon. Sugyom langsung teringat pesan terakhir Ibon kepadanya, yaitu agar Sugyom menjaga Suncek. Sama halnya dengan Raja. Yigyu memberitahu Raja kalau Ibon udah tewas di medan perang. Raja tentu terkejut dengan kenyataan ini, apalagi sekarang kesehatannya sedang menurun. Yigyu kemudian memanipulasi Raja, agar Raja turun tata aja untuk memulihkan kesehatannya. Karena kalau kalian Huksa sampai tahu Raja sedang sakit, mereka pasti memakai kesempatan ini untuk menurunkan Raja. Mendengar itu, Raja langsung ketakutan. Karena Ibon kan udah nggak ada, siapa yang bisa melawan klan Huksa kan? Karena Raja nggak punya seorang putra mahkota, jadi Raja bertanya ke Yigyu, siapa orang yang kira-kira cocok untuk menggantikannya. Sementara itu, Sugyom kembali berdebat dengan ayahnya. Dari perdebatan itu, Sugyom menyatakan rasa malunya karena memiliki ayah yang mengkhianati rajanya dengan memihak kepada klan Huksa. Bahkan sekarang, teman baik Sugyom pun sampai kena getahnya. Sedangkan Yigyu, dia mendatangi Suncek, memaksa Suncek untuk menikahinya, meyakinkan Suncek kalau Ibon udah tewas, dan menegaskan kalau dari awal Suncek adalah milik Yigyu. Karena tindakan dan perkataan Yigyu ini, Suncek langsung mengetahui kalau Yigyu adalah klan Huksa. Suncek dengan tegas menolak Yigyu, mengatakan kalau Ibon adalah suaminya, dan Suncek nggak akan pernah mau menikahi Yigyu meskipun Suncek harus mati. Keesokan harinya, Raja mengumpulkan semua menteri, lalu meminta Yigyu menyampaikan berita mengenai Raja yang berniat turun tahta karena kesehatannya memburuk. Dengan lemas, Raja mengatakan kalau dia akan menyerahkan tahtanya kepada Yigyu. Mendengar itu, ayah Suncek segera menentang keputusan Raja yang hendak turun tahta. Ayah Suncek juga menyarankan agar Raja istirahat aja sampai kesehatannya membaik. Menteri lainnya yang bukan klan Huksa juga menentang keputusan Raja tersebut. Tapi tiba-tiba, Yigyu menghunuskan pedangnya ke arah si menteri. Dan tanpa berpikir dua kali, Yigyu segera menghabisi menteri itu. Yigyu melakukan ini seolah-olah dia memberikan peringatan. Siapapun yang menentang keputusan Raja akan bernasib sama seperti menteri tersebut. Malam itu, kediaman Suncek digerebek oleh prajurit kerajaan. Semua anggota keluarga Suncek ditangkap dengan tuduhan kalau ayah Suncek adalah ketua klub Huksa. Ayah Suncek tentu tidak menerima tuduhan palsu nggak jelas itu dong. Tapi tiba-tiba seorang prajurit menemukan sebuah surat
yang tertulis kalau ayah Suncek bekerja sama dengan Yibon untuk menurunkan raja yang sekarang. Akibat tuduhan palsu ini, Suncek dan seluruh keluarganya pun dipenjara. Yigyu, makin gila aja ya kamu. Keesokan harinya, seluruh keluarga Suncek dikumpulkan untuk diadili, dan yang mengadili mereka adalah si Yigyu. Dengan gamblangnya Yigyu menjelaskan, kayak gini loh, cinta ditolak, fitnah bertindak. Yigyu lalu memerintahkan Algojo untuk memenggal kepala Suncek terlebih dahulu. Ketika Algojo itu hendak melakukannya, tiba-tiba waktu dalam webtoon itu berhenti. Dan di dunia nyata, server webtoon tersebut juga down. Lalu secara mengejutkan, Suncek muncul di dunia nyata, tepatnya di dalam kamarnya. Akhirnya Suncek bertemu dengan Suncek webtoon yang asli. Sesama Suncek pun akhirnya mulai berbicara. Mereka menyadari karena mereka berdua pernah bermimpi menginginkan hidup baru, dan sama-sama berdoa kepada gantungan kayu yang sama. Hasilnya, mereka berdua bertukar tubuh dengan menjelajah waktu. Suncek webtoon asli mengatakan kalau di dunia nyata ini ada webtoon baru diserialkan sejak mereka berdua bertukar tubuh. Tapi tadi, server webtoonnya lagi down. Jadinya, sekarang server webtoon itu sedang dipulihkan dan akan kembali berfungsi lagi setelah 1 jam dari sekarang. Ketika server sudah selesai dipulihkan, cerita akan berlanjut dan segalanya mungkin nggak bisa diperbaiki lagi. Jadi Suncek webtoon asli meminta kepada Suncek agar dia menyelamatkan keluarga mereka di webtoon dan juga menyelamatkan Yibon. Tapi masalahnya, mereka berdua nggak tahu bagaimana caranya agar Suncek kembali ke webtoon. Namun tiba-tiba siluman harimau memasuki kamar itu. Tentu saja Suncek mengenalinya. Secara siluman harimau itu kan pernah menjual gelang cinta ajaib kepadanya. Siluman harimau mengatakan kalau dirinya adalah Cupid yang menyatukan kekasih dari mana kamu berasal. Karena waktu terus berjalan, kedua Suncek itu memohon agar siluman harimau membantu mereka menghadapi permasalahan ini. Siluman harimau setuju, tapi dengan satu syarat. Kedua Suncek harus memutuskan apakah mereka akan kembali seperti semula atau terus menjalani hidup baru yang sudah berubah. Wah, keputusan berat ya ini. Setelah keduanya memutuskan yang kita belum tahu keputusan apa itu, siluman harimau berjanji akan membawa Suncek kembali ke dalam novel. Namun, dia harus menulis ceritanya sendiri dan hanya boleh 3 kalimat aja. Awalnya Suncek kebingungan mau nulis apa. Udah gitu dia diburu-buru waktu juga kan. Tapi akhirnya Suncek mengumpulkan segenap fokusnya untuk menulis ceritanya sendiri dalam 3 kalimat sebelum waktu habis. Mau tahu apa yang ditulis Suncek? Dia menciptakan seekor lebah untuk menyengat mata si Algojo. Jadinya Algojo itu kesakitan dan Suncek gak jadi dipenggal. Suncek lalu memakai kesempatan ini untuk mengatakan sebuah pepatah, yaitu Gumeng Jusan. Setelah mengatakan itu, Yigyu pun kembali memenjarakan Suncek. Yigyu menghampiri Suncek di penjara dan menanyakan kok Suncek masih mengingat pepatah itu. Ternyata sebelumnya, Suncek webtoon asli memberitahu Suncek, Gumeng Jusan adalah pepatah yang memulai klan Huksa. Arti Gumeng Jusan itu yaitu jika anjing penjaga kedai minum galak, anggurnya menjadi asam. Begitu pula jika anjing penjaga raja galak, negara tidak akan memiliki menteri yang bijak. Pepatah itulah yang membuat Yigyu mendirikan klan Huksa. Suncek menjelaskan kalau Suncek tahu Yigyu yang telah mengirim Yibon ke medan perang, dan Yigyu menginginkan tahta. Tapi apakah Yigyu yakin jika seluruh anggota klub Huksa ada di pihak Yigyu? Tapi Yigyu tidak mempedulikan perkataan Suncek dan pergi meninggalkannya. Namun malam harinya, Suncek dibawa menghadap Yigyu yang sedang duduk di kursi raja. Yigyu kembali memberikan Suncek kesempatan hidup, asal Suncek menjadi istrinya. Tapi dengan muak, Suncek kembali menyatakan penolakannya. Mendengar itu, Yigyu memerintahkan prajurit untuk menyeret Suncek dengan paksa ke tempat tidur Yigyu. Makin jadi deh ini manusia satu. Suncek yang terancam langsung pergi melarikan diri dari ruangan itu. Sementara para prajurit lari mengejarnya. Namun akhirnya Suncek terkepung juga. Pada saat itu, Yigyu sudah kehilangan kesabarannya. Dia berniat untuk menghabisi Suncek. Tapi untungnya, pedang yang Yigyu arahkan kepada Suncek ditebas oleh panah dari seseorang. Tentu saja, orang itu adalah pangeran tersayang kita si Yibon. Ore, pangeran ganteng kita kembali dari kematian nih. Nah sekarang, sahabat nonton penasaran nggak dengan keputusan kedua Suncek? Jadi awalnya, Suncek menyampaikan terlebih dulu kalau dia senang berada di sisi Yibon. Tapi Suncek juga mempedulikan jawaban Suncek webtoon asli. Kan kalau Suncek webtoon asli mau balik ke dunia asalnya, ya Suncek harus mundur dong. Tapi Suncek webtoon asli mengaku kalau dirinya lebih nyaman di dunia ini. Yang berarti mereka berdua nggak akan kembali ke dunia mereka masing-masing. Sebagai perpisahan, Suncek berharap dirinya serta Suncek webtoon asli bisa sama-sama berbahagia di dunia yang udah mereka pilih sekarang. Akhirnya mereka berdua pun berpisah dengan bahagia. Meskipun mungkin berarti mereka selamanya tidak akan kembali lagi ke dunia asal mereka. Ore, seneng banget sih dengan jawaban mereka ini. Jadi mari saksikan akhir drama ini besok ya sahabat nonton. Sampai jumpa.